Di era yang semakin terhubung ini, peran jaringan dan teknologi informasi menjadi tulang punggung bagi kemajuan berbagai sektor. Salah satu pelopor di bidang ini adalah PT Alpa Satyanusa, sebuah perusahaan swasta nasional yang berdiri sejak tahun 2021, berlokasi di Sukamana, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya. PT Alparo Satyanusa lahir dengan visi besar menghadirkan solusi infrastruktur jaringan yang andal, efisien, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Perjalanan dan komitmen perusahaan. Sejak awal berdiri, perusahaan ini telah menjawab tantangan zaman dengan menyediakan layanan menyeluruh, mulai dari perancangan instalasi hingga pemeliharaan jaringan. Tidak hanya untuk kebutuhan berskala kecil seperti usaha mikro atau lembaga pendidikan, tapi juga untuk proyek besar yang melibatkan pemerintahan dan industri swasta berskala nasional. Dukungan tim profesional yang berpengalaman menjadi kekuatan utama perusahaan ini. Mereka tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam setiap proyek yang dikerjakan. Alparo Satyanusa berkomitmen menjadi solusi atas kebutuhan konektivitas yang stabil dan aman, mendukung transformasi digital yang kini. Budaya pembinaan yang kuat. Salah satu nilai tambahan terbesar dari PT Alparo Satyanusa adalah budaya pembinaan dan mentoring yang sangat ditekankan dalam operasional sehari-hari. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa bimbingan dari atasan dan senior memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan keterampilan, baik untuk karyawan tetap maupun peserta magang. Proses mentoring di PT Alparo Satyanusa tidak hanya sekedar instruksi teknis. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemahaman alur kerja perusahaan, kedisiplinan dalam bekerja, pengambilan keputusan yang tepat, dan pengembangan sikap profesional. Mentoring ini bersifat langsung dan intensif, di mana atasan dan senior aktif mendampingi setiap langkah kerja karyawan dan peserta magang. Diskusi terbuka rutin dilakukan untuk membahas tantangan teknis yang dihadapi di lapangan, dan ada evaluasi berkala yang memastikan setiap individu tetap bagaimana proses mentoring berjalan. Mentoring biasanya dilakukan melalui berbagai cara. 1. Sesi pelatihan internal yang bertujuan memperkuat pemahaman teknis dasar hingga lanjutan. 2. Diskusi terbuka, di mana semua anggota tim bebas menyampaikan ide atau masalah. Yang ketiga, pendampingan langsung di lapangan, terutama saat instalasi atau troubleshooting sistem jaringan. Dan yang terakhir, evaluasi berkala untuk menilai hasil kerja dan memberikan umpan balik yang membangun. Salah satu hal yang menonjol adalah bagaimana atasan tidak hanya menunjukkan, tetapi juga menjelaskan. Hal ini membuat karyawan baru tidak hanya sekedar meniru, tetapi juga memahami dampak yang dirasakan oleh karyawan dan peserta magang. Pendekatan mentoring yang diterapkan membawa banyak dampak positif. Di antaranya, adaptasi cepat, intern dapat memahami sistem kerja perusahaan dalam waktu singkat, bahkan ada yang nyata hanya dalam waktu 1-2 minggu setelah bergabung. Proyek kedua, peningkatan keterampilan teknis, mulai dari instalasi jaringan, troubleshooting, hingga manajemen perangkat keras dan lunak. 3. Pengembangan soft skill,
komunikasi, kerjasama tim, pengelola waktu, hingga penyelesaian konflik. Tetap pun merasakan manfaat dari pembinaan yang berkesinambungan. Mereka mendorong untuk tidak hanya puas dengan kemampuan yang sudah dimiliki, tetapi juga terus meningkatkan kompetensi melalui proses belajar yang terus-menerus. Dampak strategis untuk perusahaan. Dampak positif dari budaya mentoring ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan secara keseluruhan. Beberapa manfaat strategis yang dicapai antara lain: yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja tim. Yang kedua, kualitas layanan yang semakin baik dan konsisten. Yang ketiga, lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif. Strategi pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan membuktikan dirinya sebagai investasi yang efektif untuk menjaga kualitas. Budaya pembinaan yang kuat. Salah satu nilai tambahan terbesar dari PT Alparo Satyanusa adalah budaya pembinaan dan mentoring yang sangat ditekankan dalam operasional sehari-hari. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa bimbingan dari atasan dan senior memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan keterampilan, baik untuk karyawan tetap maupun peserta magang. Diskusi terbuka rutin dilakukan untuk membahas tantangan teknis yang dihadapi di lapangan, dan ada evaluasi berkala yang memastikan setiap individu tetap berada di jalur yang tepat. Bagaimana proses mentoring berjalan? Mentoring biasanya dilakukan melalui berbagai cara. 1. Sesi pelatihan internal yang bertujuan memperkuat pemahaman teknis dasar hingga lanjutan. 2. Diskusi terbuka, di mana semua anggota tim bebas menyampaikan ide atau masalah. Yang ketiga, pendampingan langsung di lapangan, terutama saat instalasi atau troubleshooting sistem jaringan. Dan yang terakhir, evaluasi berkala untuk menilai hasil kerja dan memberikan umpan balik yang membangun. Salah satu hal yang menonjol adalah bagaimana atasan tidak hanya menunjukkan tetapi juga menjelaskan. Hal ini membuat karyawan baru tidak hanya sekedar meniru, tetapi juga memahami. Lebih dari itu, bimbingan yang dilakukan secara sistematis dan konsisten berdampak signifikan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan tim yang selalu terlatih, memiliki pola pikir berkembang, serta rasa tanggung jawab yang tinggi, perusahaan yang tidak kalah penting adalah terciptanya suasana kerja yang terbuka, suportif, dan kolaboratif. Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan ditandai dengan komunikasi dua arah yang sehat, memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan ide, kritik, dan saran yang konstruktif. Ini adalah salah satu faktor penting yang menjadikan PT Alparo Satyanusa tidak hanya sekedar tempat bekerja, tetapi juga tempat berkembang dan berkontribusi secara nyata. Ini jauh apa yang dilakukan oleh PT Alparo Satyanusa sebetulnya merupakan refleksi dari kebutuhan dunia kerja masa kini. Di era digital yang serba cepat dan penuh persaingan ini, perusahaan yang mampu bertahan dan unggul adalah mereka yang berinvestasi bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang menjalankan teknologi tersebut. Dengan demikian, pengalaman dan praktik baik dari PT Alparo Satyanusa patut dijadikan teladan bagi perusahaan yang lain yang ingin membangun tim yang solid dan berkualitas. Pendekatan yang mengedepankan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan terbukti memberi dampak berlipat ganda, tidak hanya bagi kemajuan individu yang terlibat di dalamnya, tetapi juga keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan. PT Alparo Satyanusa telah menunjukkan bahwa transformasi digital yang sukses bukan hanya tentang teknologi canggih, tetapi juga tentang membangun manusia-manusia yang siap dan mampu menjadi pelaku utama dalam perubahan tersebut.